Hari ini bersama Erwin dan Rais. Terima kasih udah pada mampir hari ini. Makasih, Bang. Lo ngapain sih? Kan Erwin mau promo show-nya. Kenapa lo harus masuk dengan... Ya Allah. Gak tahu Bang, gue mendadak. Gue tadi baru bangun. Lo enggak kan gini. Iya. Kan Erwin kesini mau ngomongin show-nya dia. Betul. Nah, lagi chit-chat nih, gue lagi nanya nih. Kan gue catet nih. Iya, betul. Show-nya apa namanya Sequence. Iya. Venue-nya di mana? Ini lagi mau coba bikin apa? Cari venue lain ya. Iya. Kalau masalah Iya. gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol. Betul. Tiba-tiba dia masuk. Oh iya. Gak tiba-tiba ini Enggak kan lo, udah di setting. lo tadi bilang, Mikir udah di setting. enggak, lo bilang, ya nih mau ketemu Panji, mau promo. Iya, Iya tadi. kan? Harusnya hari ini promo, sore ini. Sama Panji kan, Sama Mas Panji. promo show lo juga kan. Betul. Ya apa maksudnya? Nggak ada. Biar gue juga ngomongin show lo juga. Gak ada maksud Bang. Ini kan kok Ya, Erwin mau bersandar, promo. ayo beli bersandar. Berlayar, bukan bersandar juga, berlayar itu nama Oh, udah show-nya. ganti. Bukan udah ganti, emang namanya berlayar kok. Berlayar Bang. Ini Iya kan bener. kok Erwin Tapi nemenin. lagi banyak ya anak komik ya bikin show ya. Makin banyak justru Banyak banget kayaknya tiap tahun makin nambah deh Bang. Iya kemarin kan bikin show. si Oki katanya lucu Oki. banget deh. Oke semalam ya. lucu Bagus banget deh katanya. bagus ya. banget. Lu kapan? Ais. Desember final Jakartanya. Desember. Nah, Iya. Erwin kapan? Lu apa? 18 Oktober Bang. 18 Oktober. Iya. Nah itu tiap bulan ada aja. Berarti kalian tuh kalau misalnya lagi bikin special show ngobrol dulu nggak? Gue mau tanggal segini, mau apa segala. Kayaknya miss di situ deh Bang. Tapi iya kok. Tapi iya kok. Bener kan? Banyak yang udah bikin tiba-tiba ada yang nggak tahu bikin juga. Di Iya. tanggal yang sama. Kadang di tanggal yang sama, kadang mepet seminggu Betul. sesudah atau sebelum gitu Bang. Oh, I nah kan see. yang irisan penjualan tiketnya yang berat tuh yang mediocre kayak kita ini. Tapi kan lu udah sering bikin special kan? Iya ini udah kelima yang ini Yang kelima kan. Ah. Terakhir tuh plot twist kalau nggak Terakhir plot salah. twist, benar. Terus yang sekarang namanya sequence. Kalau yang ini apa? Lo mau bahas apa? Kalau plot twist kan soal Batal nikah. batal nikah Nah, karena ini kejadian itu kan. Benar. Kejadian kelirikan matamu nggak suka. Kejadian itu. Kejadian itu. Karena kan Tatapannya banyak makna ya. karena kan gue terlibat waktu sweet itu. Sequence sebenarnya lanjutan plot twist kehidupan setelah batal nikah, akhirnya sekarang menikah dengan Gen Z. Oh lo nikah sama Gen Z? Iya, Bang. Beda umurnya berapa? 13 tahun. Wah lumayan lah. lumayan. Lebih ini dari gue ya. Apa yang lo rasain menikah sama Gen Z ini? Energinya Bang nggak keladen, nggak ke apa Keimbang, ya? nggak Nggak keimbang. keimbang. Oh, Energinya Bang. Lu ada di momen tiap abis makan masakan Anissa harus enak banget gitu. Emang kalau enggak gimana? Dia bete masakan Oh, iya? apa biasa aja ya gitu. Oh jadi semua harus dikasih lihat dengan gestur yang ekspresi, besar. gestur. Nah kan Anjir. kita udah 36 Bang kayak apaan sih? Apaan sih? Enak ya enak udah Oke. selesai. Jadi lo gitu. banyak cerita soal itu. Kebanyakan cerita soal itu. Berapa lama nulisnya? Karena lo termasuk orang yang cukup rutin ya Erwin ya Iya, buat bikin lumayan. special show. Berapa lama proses? Prosesnya 6 bulan kurang lebih. Dari menikah itu, dari awal menikah tahun lalu itu udah mulai nyicil-nyicil premis dari kejadian-kejadian ya selama hidup bareng itu. Kalau yang plot twist sampai yang sequence itu jaraknya berapa lama? Plot twist 2023 berarti 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun Iya. plot twist Bang ya Goy? Plot twist 2023. Oh. Ya. Nah, Karena emang ngincernya 2 tahun sekali Bang. Oh emang mau show-nya 2 tahun sekali. Itu jarak paling ideal menurut lo? Lebih ke sanggupnya segitu. Kayaknya nggak kuat kayak lu tiap tahun. Gue tuh kan ini ya. Gue udah berapa kali gue ngomongin ini cuman gue masih nggak dapet sampai sekarang. Jadi ada satu stand up comedian. Gue pernah cerita kalau nggak sih? Yang mana Si tuh? Josh Johnson itu. Yang Jadi ada satu stand up comedian di Amerika namanya Josh Johnson. Dia naruh semua special show-nya di YouTube-nya dia. Oke, oh iya. Oh. Pak, ini Pak, seminggu sekali special show baru. Seminggu sekali. Durasi Bang? Seminggu 1 jam. satu Sejam ya? jam. Yang diupload 40 menitan. Kok bisa lo bikin special show? Kok bisa seminggu sekali? Gua nggak ngerti. Dan dia udah dari 4 bulan yang lalu, dari setahun kali. Kok Anjir. lo apa sih? Gua nggak ngerti deh. Apa sih dia? gua Seminggu sekali? Seminggu sekali, Pak. Gua ngulik dia dari udah sebulanan gua. Oh. Gua ngulik, gua nonton, gua catetin. Materinya gua selalu nonton. beda-beda. Beda-beda. Gue nggak ngerti gue. Kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Seminggu sekali dan materi beda sejam.
seminggu sekali materi beda sejam dan tiap dia lagi tour. Lo bayangin betapa luar biasanya si Josh Johnson ini ketika lo lagi tour di tiap kota materinya baru. Gua kayak Iya. gua nggak habis pikir gua. Dia open mic nggak tapi ya? Kayaknya Proses di open tournya mic-nya? itu mungkin. Open mic-nya. Gue sih lebih ke mikir emang gak kerja dia ya. 60 nulis materi Emang nggak mulu jadi kan? komedi konsultan ya dia? Kayak lenggang banget waktunya. Nggak nulis film materi ya? mulu. Gua nggak ngerti gue sampai sekarang masih nggak punya jawaban. Oh. Tapi gue coba nge-breakdown materi-materi dia. Jadi kalau di Notion gue kan lagi pakai ini nih, pakai aplikasi baru buat nulis materi namanya Notion. Jadi gue suka bedah materi-materi stand up orang. Misalnya bagian ini gue tonton terus gue lihat bagian mana yang bagus dengan tekniknya apa gitu. Gue suka bedah-bedah untuk gue pelajari, bisa nggak teknik itu gue formulasiin ke diri gue gitu. Polanya kayak gimana. Nah, ketika gue bedah si Josh Johnson ini, yang gue temuin adalah dia pakai gaya kalau gue tuh nyebutnya hot text gitu. Hot text. Hot text itu kayak ada sesuatu yang lagi seru, terus dikasih opini. Oh. Contohnya apalah, mungkin perselingkuhan artis. Itu lagi rame tuh di minggu itu, kasih opini dia. Jadi makanya selalu ada materi baru karena ngikutin berita-berita Berita-berita kayak gini. Iya, atau misalnya ada kejadian politik apa, dikasih opini dia soal politik itu. Misalnya presiden ngapain, si Donald Trump ngapain, dikasih. Tapi tetap aja, juga ya. gimana caranya lo tahu itu lucu? Iya bener bang. Jam terbang? Iya sih, cuman dia kayak masih 30 juga sih, 30 awal juga sih. Tapi karena dia Maksudnya seminggu banyak yang sekali. lebih panjang karirnya daripada dia. Tapi dia kan seminggu sekali bang. Mungkin dari situ kali. Jadi sering naik. Jadi bisa ngotak-ngatik gitu kan. keasar. Lah, tapi kan materi baru, Pak. Iya sih sebenarnya sih. Gak ngerti gue. Tapi bukannya ketika komika udah berapa tahun stand up gitu, ini menurut gua aja ya Bang. Ada kecenderungan ketika menulis tuh kita udah tahu ini tuh bakal lucu atau enggak. Lu ngerasain enggak? Iya, kalau sense itu pasti kita kebentuk ya. Maksudnya artinya iya kita pasti berasa lah ini tuh lucu atau enggak tuh udah kebayang gitu. Tapi gue latihan aja sebelum show gue ini, gue latihan aja masih banyak yang nggak lucu. Latihan gue. Open mic-nya. Bahkan latihan pertama, kedua masih banyak yang nggak lucunya ketika latihan awal. Ya. Tapi ada ini bang beda nih. Kalau misalkan kayak Ko Erwin, lu kalau open mic penonton ideal lu berapa? 50 mungkin 40-50. Abang beda. Iya, gue 7. Anjir. Oh, lu bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Tapi 7 gitu. Nggak yang apa 20, 50 minimal. Nggak open mic awal ya. Tapi lama-lama naik 10, 15. Alasannya? Karena kalau gue nggak lucu di 7, gue mungkin nggak lucu di 100. Karena bikin 7 orang ketawa lebih susah. Iya betul. Lebih berasa sih kalau nggak lucu. Iya. Karena ketawa kan kadang nular ya. Jadi Jadi lebih ke itu sih. oh. Sama vibe-nya berat sih. Vibe aura ruangan berat, Pak. Iya 7 kan orang. dikit banget 7 bang. 7 orang tuh lo masuk aja aura ruangannya udah kayak gitu. Tapi kayak intimidasi nggak bang tatapan 7 orang Iya, tuh kayak 7 harus lucu nih. Justru itu. Oh itu challenge-nya malah di situ ya adrenalin ya. Iya kayak lo dikasih, makanya argumen gue, lo kalau bisa lucu di 7 orang, lo pasti bisa lucu di 100. Karena begitu masuk aja ruangannya udah berat, 7 orang Pak. 7 orang duduk anjir. Diem gitu kan, Iya sih. ngeliatin. Jadi ya itu argumen gue. Cuman ya lama-lama kan jadi naik kan ke 10, ke 15 apa segala macem gitu. Nah tapi positioning ini pertanyaan gue nih bang. Menurut gue akan beda ketika kita nyoba nih di 7 orang nih, 7 orang yang sama. Ketika lu yang masuk panggung atau gue yang masuk panggung, positioningnya pasti berbeda tuh di mata penonton. Penonton 7 kayaknya akan lebih siap ketawa dengan apa yang lu omongin dibanding ketawa dengan apa yang gue omongin gitu. Oh karena mungkin nama lu branding lah lebih ya. udah lebih gede gitu. Itu ngaruh nggak? Bisa ngaruh, tapi lebih ngaruh lagi di penonton banyak kan. Ya. Lagi-lagi kan berarti kalau 7 lebih susah kan. Benar. Yang kedua juga yang gue hindari banget adalah ketika latihan mereka tertawa karena kasihan atau respect. Kalau jadi awal-awal gue udah ngeset ekspektasinya. Gue bilang ke mereka bahwa ini cuma latihan. Jadi kalau misalnya gue ngelempar punchline gak lucu, nggak usah kayak kasihan juga deh. Jadi gue ketawa dikit deh gitu.
Dan memang berasa di latihan pertama kedua sih berat banget pasti. Karena kan gue juga ini ya nggak tahu ini works apa enggak, jadi ngelempar-lempar aja. Tapi balik lagi ke si Josh Johnson, karena gue penasaran banget ya. Gue lagi pengen nyoba open mic lebih rutin, ngebawa premis kasar aja. Artinya ini gue lagi jalan cerita anehku. Gue nanti di Surabaya open mic buat next show. Udah ada Iya, tiba-tiba ada next show-nya tuh. kayak gampang banget ya. Kita ada di satu judul belum, man. Lagi pusing-pusingnya ini. Tiba-tiba next show apaan anjir. Enggak, bukan. Maksudnya gini. Karena dia bisa, Pak. Iya, Karena si Josh Johnson bisa seminggu sekali. ada contohnya Gue ya. tuh penasaran banget gue sampai ke otak gue. Kok bisa ada manusia nih? Satu industri bingung. Satu industri stand up komedi di Amerika bingung. Ngelihat dia tuh. Ngeliat dia bingung. Sampai dibilang dia reinvent, mendefinisikan ulang apa itu stand up comedy special. Apa itu? Iya, nah dulu stand up comedy spesial itu ini nih jalurnya ya. Ini jalurnya lo punya 5 menit yang bagus. Tight 5 kan istilahnya tight 5 untuk masuk ke TV, late night show. Ya. Lo ngomong ke late night show, lo punya 5 menit, abis itu lo develop materi 1 tahun, 2 tahun untuk jadi satu special show. Benar. Oke. Special show lo taping buat HBO dan Comedy Central atau apapun, lo taping. Nah itu lo bawa bertahun-tahun, Pak. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan materi itu lo bawa. Tiba-tiba datang Louis CK kan. Yeah. Louis CK, enggak, gue gak mau kayak gitu. Gue mau setahun sekali gue buang materi gue. Pokoknya setahun gue spesial, itu tandanya gue bakar materi, gue harus nulis lagi. Gue harus paksain diri gue nulis gitu kan. Wah kaget tuh semua orang. Anjir ternyata special show bisa setahun sekali. Gila gimana cara nulisnya. Gila hebat banget. Oh sekarang jadi standar Pak. Jadi standar semua orang setahun sekali sekarang. Ya, ada yang 2 tahun, yang 3 tahun, setahun sekali lah. Yang jadi standarnya. Tiba-tiba dia bikin lagi inovasi. Enggak, special show itu bisa seminggu sekali. Iya, Gila. ngerusak momen. Ngerepotin yang lain makin ngejar gimana. Ngerusak harga pasaran tuh. Kalau di toko-toko tuh. Iya, setahun sekali. Setahun sekali ditaruh YouTube gratis. Tapi dia jual offline kan tiket? Jual. Nah itu gimana tuh dapat Iya. penonton? Nggak, maksudnya kayak kita yang setahun sekali aja kadang orang belum tentu ada yang mau datang lagi atau mungkin ada nambah yang baru gitu. Jadi kan 50-50 tuh bang. Itu seminggu sekali kan berarti kemungkinannya sangat susah nggak sih untuk dapat penonton? Dan gratis di YouTube, mending gue nunggu di YouTube gratis. Iya. Bener juga, tapi materinya kan baru terus. Jadi ada urgensi buat orang nonton duluan kan. Dan materi kan current issue. Jadi gue kalau nggak nonton minggu ini, ketika gue nonton di YouTube, mungkin topiknya udah basi. Iya. Masuk akal. Tapi dia tiap Rabu kalau nggak salah nih. Weekday. Weekday, uploadnya weekday. Nah dia show-nya kan weekend. Nah gue nggak tahu yang Rabu itu adalah show dia yang minggu lalu apa enggak. Tapi yang gue pelajarin, nih kan dalam rangka, lo kan mau ada show sequence. Lo ada berlayar ya kan. Teman-teman lain juga banyak. Terus kan pertanyaan mereka kan sama tuh, kadang-kadang kan kalau datang ke gue gimana caranya biar laku kan tiketnya. Benar. Iya. Setelah gue lihat, memang lu harus ngasih lihat lu mau bawa apa di show itu. Kasih taste gitu. Lu kasih rasa bahwa lu mau ngapain di show itu. Either itu kayak Josh Johnson di mana dia kasih lihat ini show gue begini loh. Nah, caranya ngasih tes ke kan belum tahu nih penonton ini akan seperti apa show-nya. Oke. Nah, kalau Josh Johnson yang dia lakuin mungkin show 1 jam, dia kan upload 45 menit. Ya dia upload semua setnya yang 45 menit itu. Artinya penonton jadi punya ekspektasi. Oh selera komedi gua sama kayak lu, makanya gua mau nonton live-nya. Nah mungkin teman-teman yang lain itu upload potongan stand up-nya aja gitu secara rutin. Kayak si Josh Johnson ini lakuin. Potongan-potongan stand up ya berarti bang ya? Nah artinya, gini, coba ya. Ini gue coba rangkai ya. Karena menarik nih soal jualan-jualan ini nih. Jadi ceritanya, gua nonton Mark Norman ada di Netflix. Yeah. Oke. Special show-nya dia di Netflix rame, lucu banget. Setelah Netflix-nya keluar, dia diundang podcast. Ketika diundang podcast,
isi podcastnya mempromokan special show dia dong. Benar. Kayak kalian gini kan lagi ngobrolin Iya. show kalian. Dia ngeluh. Yang dia keluhkan adalah kenapa ya tiap kali gue lagi promo buat special gue di Netflix, kan gue lagi ngomongin special show gue di Netflix, Benar. orang nonton nih dan orang suka. Jawaban pertanyaan mereka langsung kapan show berikutnya? Oh. Nah gue nggak punya bahan Ya. karena gue kan baru selesai Iya baru beres nih. upload show gue Uh-uh. di sana. Gue kepikiran pak itu pak. Gue kepikiran lama banget. Oh iya bener juga ya. Gue pun juga ngerasa kayak gitu. Seinfeld ngeluarin Netflix, ngeluarin special di Netflix, gue langsung kayak gue pengen nonton. Bahkan si Nate Bargatze ada komedian yang gue suka juga, dia ngeluarin di Netflix. Gue nonton, gue suka, gue langsung cari dia next show ada di mana. Dan waktu itu dia di Perth. Gue udah mau berangkat ke sana, udah mau beli tiketnya, tapi gara-gara jadwal jadi nggak bisa tuh. Artinya, oh iya juga ya, gue aja kayak gitu pak. Gue aja kalau gue habis nonton special show yang seru, gue nih langsung Akan pengen nyari. ini lagi. Nonton lagi, iya. Nah gara-gara itu, gue bikin eksperimen di cerita sialku. Oke. Di cerita sialku itu biasanya kita keluarin potongan-potongan yang penonton maju, keseruan-keseruan Ya. di panggung itu pas Ramadan ya Dil ya. Semua satu kantor udah bilang Ramadan nanti kontennya cerita sialku. Oke. Gue bilang enggak. Karena gue habis nonton si Mark Norman. Gue akan ngeluarin potongan penonton itu ketika gue udah selesai nulis show baru. Oh. Tujuannya? Nah tujuannya begitu videonya itu tayang, dalam sebulan 2 bulan gue ngeluarin cerita anehku. Untuk jualan ke show berikutnya. Karena orang masih fresh ngelihat sesi penonton, ngelihat digital downloadnya, orang nagih pengen lihat show-nya. Nah itulah menurut gua kenapa gua ngerasa bahwa cerita anehku ini tuh data kita ya. Itu adalah show yang paling laris dari yang kita pernah bikin. Makanya yang gue bikin story gue kaget. yang dia bikin sama yang lain itu ya. Sama Kang Isman. Itu gue beneran kaget pak. Karena kan gue megang data. Orang yang ngantri buat beli itu berlipat-lipat dari yang tahun-tahun lalu. Sebelumnya naik. Sold outnya jauh lebih cepat dari yang tahun lalu. Permintaannya jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Itu yang gue kagetnya gue di situ. Ya. Nah artinya kalau emang teman-teman mau jualan show spesial, yang gue memang nggak selalu nonton special show yang lain ya. Tapi di special show yang gue tonton dari mulai Rian sampai Ali Akbar itu lucu. Itu udah pasti jaminan lucu buat gue. Jadi buat yang nonton di sini ya, kalau anak-anak komik stand up Indo bikin special show, gue udah yakin 100% lucu. Oke. Buat gue. Ya. Tapi kan orang nggak tahu. Itu dia. Iya. Nah, jadi menurut gue strateginya, lo keluarin itu, keluarin special show yang lama. Klip-klip potongannya Apapun di-upload. Oke. Menurut lo gimana tapi? Ya yang mungkin itu yang udah dilakuin Beler yang Ya, iya, yang menurut gua kalau contoh Beler paling sering. berhasilnya ya. Iya. Iya. Tapi ngaruh nggak ke penjualan penonton dia? Itu kayaknya ngaruh deh. ngaruh. Sangat ngaruh deh. Iya. Sangat ngaruh. Oh iya? Iya. Penuh, sold out? Sold out kan yang terakhir di Bogor terakhir final. Sold out Sold out berapa penonton gitu? Hampir 1.000 kayaknya. Wow. Gitu. Nah gue tuh yang di show sequence ini juga kaget bang. Karena di plot twist 1.000 penonton. Itu sold outnya cepet banget. Baru anjir. Secepat ini sold outnya tiketnya gitu. Nah pas jualan ini. Lah kaget juga sih. Cuma kok lambat ya gitu. Nah itu perasaannya. ada elemen kedua tuh. Nah Apa tuh? Sebuah barang yang lo jual harus punya cerita. It has to be a story. Jadi story marketingnya harus jalan. Contoh, plot twist, ya itu kan pas lo dapet Ya, itu kan. benar. Itu kan berceritanya jadi enak ngejualnya. Setuju. Judulnya plot twist, kejadiannya ini, lo akan ceritain di situ. Karena ini keresahan lo apa adanya lo masukin ke situ. Nah pertanyaannya, apakah di show sequence ini, yang which is lagi-lagi ya ini buat yang nonton nih, gue yakin udah pasti lucu lah. Rais udah pasti lucu, lo pasti lucu bikin special show. Sekarang tinggal orang kenapa harus nonton kan? Nah story-nya apa? Itu yang harus dicari gitu. Ketika lo mau promokan si sequence ini, Pertanyaan lagi,
Ya kan pasti kan setiap kita bikin show termasuk Rais kan pasti punya backstory-nya sendiri. Lu kenapa akhirnya bikin berlayar, materinya kan seperti apa. Sequence pun akan begitu. Betul. Lalu termasuk lu yang lagi jalan sekarang cerita anehku. Ya kan kegambar nih. Ya Radit paling ngomongin cerita aneh di hidupnya dia, sehari-harinya dia gitu. Nah alasan apa orang mau nonton cerita di balik sequence, cerita di balik berlayar gitu Bang? Nah, kegelisahan apa yang lo bagi bersama dengan si penonton yang ketika orang-orang ngelihat dia mau. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya lo pernah dikecewakan orang gitu. Maksudnya karena lo pernah dikecewakan orang, ini adalah show-nya. Lo yang pernah dikecewakan juga, kita sama-sama berbagi kekecewaan kita. Oh. Gue bikin show ini karena gue pernah dikecewain. Dan gue gak mau sendirian. Lo pernah diperlakukan tidak adil di kantor. Terus show lo tuh soal politik kantor misalnya. Nah ini untuk orang-orang yang pernah dikecewakan juga di kantor, dianggap remeh di kantor, diperlakukan tidak adil. Ini show buat kita semua. Nah sequence ini untuk siapa? Nilai ketika orang menukar uang mereka datang ke sequence itu apa? Karena materi udah lucu. Sekarang membuat orang kayak, karena argumen paling tinggi ya. Kenapa kita bikin seni? Ini gue habis baca buku juga nih. Namanya Writing for Emotional Impact. Kita coba pikirin dulu deh, kenapa orang mengkonsumsi karya seni? Kenapa coba? Karena suka. Lu nonton apa? Nonton apa-apanya nih Bang? Iya lu ada film yang lo suka atau series yang lo suka? Ya paling nonton film-film kayak komedi aja sih. Iya kan? Lo kenapa suka? Karena menarik dan lucu buat gua. Iya kan? Iya. Oke. Argumennya adalah orang mengkonsumsi karya seni karena karya seni itu membuat dia merasakan sesuatu. Oke. Makanya ada film dengan genrenya dan orang tertarik dengan genre itu. Horor lo merasa ketakutan. Lo dapat rasa itu ketika lo ketika lo bayar 35.000 tiket bioskop, 50.000, lo nuker gak rasa takut kan? Benar. Romance lo ada perasaan happy ngeliat orang jatuh cinta, komedi orang ketawa. Nah, lo harus tahu dulu rasa apa yang ketika orang mau bayar dia dapat, itu lo maksud gue. Iya. Ngerti gak sih maksudnya? Paham, cuma mengaplikasikannya Menerapkan ke menerapkannya. orang itu Bang. Itu dia, paham. itu yang harus di-crack sih. Itu yang harus dipecahkan sih. Gimana caranya gitu. Karena gue aja ya, cerita anehku, ada penonton gue udah nonton dari cerita cintaku. Kemarin dia nonton cerita anehku. Selesai nonton dia datang ke gue, gila lucu banget, gue suka banget, nih favorit gue dia bilang. Kenapa gue pengen banget nonton yang ini? Setelah gue nonton special show dari cerita cintaku, karena dia penasaran anehnya tuh apa. Dan seaneh apa orang yang maju ke panggung. Ada rasa itu yang ke-deliver dari judulnya gitu. Selain dari mungkin mereka udah pernah nonton dan suka kali ya. Jadi kan ada repeat order juga gitu. Berarti judul juga ngaruh. Menurut gua, kalau judulnya tidak menjelaskan, tagline-nya harus menjelaskan. Nah, lo udah pasti ngajak penonton mancing sih. Jadi kayak Nah kalau ngomongin judul gue udah insecure gue sekarang. Itu menurut gua judul yang paling jelek berlayar itu. Kemarin lu setuju. Semua stand up Indo setuju itu judul paling jelek. Karena gua lihat posternya. Iya tapi kan akhirnya Bang Radit setuju kok. Apa? Karena Setuju apa? dari posternya itu banyak maknanya. Dia kan udah ayo udah dijelasin ya kemarin Bang. Ya, bagus kan? Ada maknanya. Apa bagusnya Bang? Iya, posternya bagus. Iya banyak maknanya. Sebenarnya tuh malah itu Bang menceritakan patah hati nanti di show-nya di situ. Kalau yang di berlayar. Cuman emang ngedelivernya emang kayak judul harus dipikirin sih sebenarnya. Setelah dipikir-pikir karena semuanya udah mulai ugal-ugal. Iya, gue juga komplainnya. ngapain ya judul. Iya, tapi kan lu kan akan ngelihat yang datang ke show berlayar itu kenapa dia datang kan lo harus tahu dulu. Iya. Karena kadang-kadang kita sebagai seniman, yang kita belain kan diri kita doang. Gue mau bikin ini karena gue lagi ngerasain ini. Gue lagi ngerasain patah hati, makanya gue bikin special show. Ya tapi kan orang membeli tiket. Benar sih. Ya, dia dapat apa? Benar. Kan itu dia dapat apanya itu. Itu yang susah kan. Iya. Plot twist gue tahu penonton dapat apa. Plot twist penonton dapat cerita aslinya.
Iya dong. Iya. Benar. Iya, dia bayar tiket itu, dia dapat the whole story yang mungkin lo nggak bisa bilang di mana-mana. Dan lengkap ya. Eksklusivitas itu yang mereka dapat, itu value yang mereka tuker. Nah pun itu nggak sebenarnya kan nggak didesain dengan gua akan kayak gini gitu Pasti. bang. Nah cuma kan pertanyaannya di selanjutnya ini kenapa ini menurun ya secara angka gitu Oke. penontonnya. Sedangkan dari respon yang masuk setelah show plot twist semua tuh happy, yang masuk notif yang masuk ke gua tuh Yakin, happy, pasti. suka dengan materi, suka dengan delivery-nya, suka dengan apanya lah semuanya lah gimmick segala macamnya pas. Nah cuma kenapa ini tuh nggak ke raup ya ke Show sequence berikutnya. ini ke show berikutnya. Membuat story bahwa apa yang lo akan ceritakan di next show itu juga penting. Kan tadi lo kan bicara soal punya istri Gen Z kan. Nah, apakah itu deliver juga di konten-konten yang lo bikin sebelum sequence lo hadirkan gitu maksud gue. Karena kalau kita bicara story marketingnya si plot twist kan ya mungkin bukan marketing ya, tapi kan apa adanya lo cerita kan kebangun itu. Kebangun bahwa ini ada persoalan yang akan lo ceritakan di sini. Nah si istri Gen Z ini apa kalau bangun juga di sana gitu loh maksud gue. Dan kira-kira penonton akan dapat apa gitu. Emang susah sih, emang tricky banget sih. Emang tricky banget, apalagi makin banyak komik bikin show. Iya, Makin pilihannya lo makin harus banyak. ngasih lihat pembeda diri lo apa gitu. Iya. Setuju. Betul. Sama konten yang bisa lo bakar untuk promo. Stand up comedian tuh nggak punya itu. Makanya Josh Johnson tuh luar biasa jenius. Karena promo dia adalah stand up dia yang bisa dia bakar tiap minggu. Lah lu lagi jalan tour. Iya sih. Mana yang lo mau share? Iya sih, bener. Nggak bisa lo bawain lagi tuh materi kalau lo bakar. Bener. Makanya si Matt Rife yang dia bakar sesi roastingnya. Ya lu salah satunya yang bakar sesi Penontonnya. penonton. Iya. Ah. Itu kan gua keluarin. Ya. Harus nyari itu juga gitu. Tapi anyway, kalau misalnya ada yang ini dalam konteks show lo yang sequence, berarti nanti kalau penonton kan mungkin lagi ngelihat lo nih. Ini akan banyak ngomongin soal kegelisahan lo tentang istri yang beda umur jauh lah kira-kira itu ya. Kehidupan pernikahan, kehilangan, ya relationship gitu sih sebenarnya inti dari sequence ini. Oke, lo udah bisa bayangin siapa yang akan beli nggak? Kalau lo bayangin apakah dia anak kuliah umur 21, kosannya di mana, dia beli pakai handphone apa laptop? Enggak kebayang. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang ya? Enggak kebayang. Ya mungkin kayak kalau gue kan mengkategorikan ya mungkin 18-21 atau orang yang baru nikah. Ya. Itu kebanyakan penonton gue profilnya kayak gitu gitu. Nah itu akan lebih mudah juga buat mungkin yang lagi pada nonton kan, buat gue cocok nggak ya show-nya gitu. Ya. Nah buat lo, menurut lo paling cocok show-nya buat orang kayak gimana? Yang udah menikah sih. Udah nikah ya? Yang Udah udah nikah nikah. dan takut untuk ngomong terus terang atas kelakuan pasangan nih. Benar. Mewakili itu Bang. Iya kan? Sejujurnya benar. Iya kan? Iya. Jadi mungkin kalau buat yang nonton yang ngerasa kayak pasangannya itu nyebelin tapi nggak berani ngomong, ya lo nonton show lo Ini aja. akan terwakilkan Akan mungkin. terwakilkan, Iya, apalagi iya. dari sudut pandang suami. Benar. Yang jarang dapat suara. Yang jarang bersuara. Nah, untuk mendapat rasa perwakilan itu, bayarnya berapa? Oh. Berapa? 200.000 sekarang. 200.000. Dengan 200.000 lo akan ngasih ke Erwin buat ngomongin perasaan lo, biar istri lo yang lo bawa tahu diri sendiri gitu loh. Cara menegur dari orang lain. Iya, Cara menegur dari orang lain. Maksud gue nggak petain value-nya aja gitu. Oh, iya, Karena udah menarik pasti kan. materinya bagus. Itu udah 100%. Ya sebagai komik yang udah kita semua udah punya banyak pengalaman bikin special show, ya udah kita bikin aja gitu. Iya. Iya. Tapi kan untuk mengkomunikasikan bahwa ini show layak loh buat lo beli. Iya, jualannya itu yang itu susah balik memang. Bener. Kalau lu Is gimana? Apa kok? Apanya ininya yang pemetaan value-nya? Pemetaan value yang tadi kayak lu. Iya. Sebenarnya kalau kayak tadi pertanyaan dari Abang, dia kan bilang penontonnya seperti apa yang pengen datang. Gue mau pengennya Oh, cewek-cewek festival. bukan. Barista. Bukan, Bang. Barista, bukan barista. Bukan. HRD. Bukan. Oh, bukan HRD bukan. Spesifik
Wah, semua storyku. Kan dari yang sekeliling dia yang pernah dia. Oh iya itulah. Nggak ngebahas pokoknya ini tulang punggung, anak laki-laki sebagai tulang punggung. Apa hubungannya sama berlayar tuh makin jauh lagi berlayar. Ya udah. Kalau sequence kan lanjutan kan ada sequence ya, Iya, sequential. gue cuma menjawab Betul, pertanyaan sequential. materi apa yang akan didapat kalau misalkan orang datang ke show gua kan ini. Itu tuh berarti jadi tulang punggung, perjalanan patah hati, berdamai kalau Ya misalkan. kenapa namanya berlayar? Ya udah sih, nggak Berarti kan, apa-apa. berarti kalau mau sekalian nih, ini buat ABK anak buah kapal. Ya Allah, masa buat abe. Buat Para nakoda ini kan udah berlayar. yang hobi memancing gitu. Oke, boleh ya? Enggak ada materi mancing. Enggak ada materi mancing. Jadi tulang punggung. Tulang punggung. Tulang punggung keluarga, terus apa namanya? Perjalanan patah hati seorang laki-laki yang apa namanya ya, menjadi tulang punggung keluarga tuh ada gitu beratnya. Oh, lo Milih akan- prioritasnya tuh siapa tuh, pasangan apa keluarga. Lo akan berbagi rasa soal itu. Betul. Jadi mudah-mudahan yang datang orang yang ngalamin juga berbagi rasa yang sama. Bener bang, itu kok maksudnya kok. Berapa untuk mendapatkan rasa itu? Untuk di kota tur 100.000, yang sekarang di Jakarta 150.000 bang. Oke. Gitu. Ya jadi ngedelivernya sih menurut gue jadi lebih bulat gitu. Itu pendapat gue ya. Ya, Tapi ya, setuju Gue sih ya. bang, Setuju, setuju setuju. sih. Itu argumen gue gitu. Jadi masuk akal. Karena ya itu gue lagi baca buku itu. Memang kadang-kadang seniman-seniman itu kesulitan untuk ngasih lihat apa nilai yang kita bikin untuk mereka gitu. Nah tapi ini yang kalau di elu ini berjalan sendiri atau karena lu ada tim sehingga itu terdeliver dengan baik? Maksudnya gimana tuh? Ya itu ngebentuk value-nya kah atau nge-branding penjualannya lah Iya. gitu segala macam. Lu pikirin sendiri atau dibantu tim lu? Pikirin sendiri sih. Mereka sibuk cat rambut tuh lihat. Iya sih. Kelihatan dari warnanya sih. Oh iya, lihat dari tuh. warnanya kelihatan si Tio rambutnya menyala banget. Tuh kan, lihat tuh. Ini argumen lain lagi nih. Gue kan sering ngobrol sama ChatGPT. Ya. Terus gue lagi curhat lagi cerita-cerita ke dia. Kalau malam-malam gue cerita, gue mau ngembangin YouTube, perusahaan gue tuh kayak gimana. Gitu. Ternyata gue cocok banget sama dia, sama si Chat. Si Chat ya. Asik PDKT. Ada yang udah gue save tuh. Jadi ternyata memang argumen gue sama apa yang dikatain sama ChatGPT. Bahwa ini gue akan sampaikan juga. Idealnya kita itu mempergunakan waktu kita di hal-hal yang kita paling jago. Oke. Oke. Nah, gue jagonya karena gue ngerti diri gue. Yang jadi gue cuman bisa gue doang. Manusia chat pirang ini kan bukan gue. Bener. Iya kan? Setuju. Iya, Tio Bule kan Tio Bule. Tio Bule. Tapi Tio jago di hal lain. Iya. Benar. Jago cat rambut. Karena presisi. Nggak belang. Nah, dia jago videografi dan lain-lain. Nah artinya sangat amat rugi ketika gue melakukan hal yang gue nggak jago-jago amat. Maka gue perlu mereka ini untuk ngelakuin hal-hal yang gue tidak terlalu baik. Which is ngerekam, podcast, ngeset ini, ngerekamin suara. Jadi waktu gue bebas untuk ngelamun. Nah ini lamun-lamunan gue. Jadi waktu gue bebas buat baca buku. Nah ini hasil baca buku gue. Oke. Jadi waktu gue bebas untuk nontonin Josh Johnson untuk gue bedah sendiri. Nah menjawab pertanyaan lo, itu semua siapa yang mikirin? Ya pasti gue sendiri, karena gue punya waktu. Nah gimana caranya ketika kita punya tim atau apapun lah ya, kombut atau teman-teman yang bantuin, itu jangan sampai kita yang ngerjain hal teknisnya gitu, bikin kontennya, syutingnya segala macam gitu. Cuman ya kadang kalau misalnya contohnya apa ya? Contohnya kayak ide gua bahwa potongan penonton itu menjelang next show, ya kan gue pasti ngomong ke Fadil. Deal, siapin ya potongan video pendek, nanti Gilang yang ngecekin. Kemarin kita ada berapa penonton yang kita shortlist tuh? Mungkin 30-40 ya. Ya akhirnya kita kerucutkan jadi lebih dikit lagi. Nah itu kan tugas mereka, bukan gua. Cuman yang punya ide makronya, ide gedenya gue gitu. Ya kalau kayak kita kan berarti ada keterbatasan di Di situ. situnya berarti Iya. kan kayak gitu, yang gimana caranya mesti 2-3 kali lipat Lebih ya, kerja keras lebih lagi. keras gitu. Iya itu paham sih gua. Nah sedangkan untuk membagi waktu untuk kerja, mikirin materinya, mikirin jualannya di satu waktu yang bersamaan itu tuh yang kadang jadinya Bener. keskip bang. Dan jadi pusing banget. Iya.
Tapi lo punya sistem support sendiri nggak untuk show-nya? Ada nggak yang ada promotor nggak kalau ini? Apa lo modalin sendiri? Modal sendiri. Gue lihat lagi yang lo nge-breakdown post di LPJ Usmar kan. Ismail aja Garis tuh lucu bawah. banget. Oh, garis bawah. Nah ini kayaknya akan terulang di sini. Aduh lucu banget. Bau-baunya sih udah kecium nih kayaknya akan terulang deh kayaknya. Kalau gue jadi lo ya, mungkin gue posting ulang materi yang garis bawah itu, yang lo nge-breakdown itu. Betul, mungkin gue kasih monolog bahwa dulu gue special show gue bawain ini, segala macam. Terus udah gue upload di TikTok, komennya kayak gini. Tolong jangan sampai gue ngulang materi yang sama, beli si itu gitu. Mungkin yang kayak gitu kali ya. Bagus tuh, bagus. Takut terulang. Gue kayak show yang sebelumnya. Kayak dejavu ya. Dia enak ngetawain aja. Orang sama. Makanya relate. Orang sama. Oke, untuk show-nya sendiri lo nulisnya selama 2 tahun. Enggak sampai 2 tahun. Karena kan menikah baru tahun lalu, mungkin 6 bulan ke belakang. 6 bulan nulisnya. Iya, Kalau kurang metode nulisnya gimana? Gimana cara nulis? Gimana cara ngetesnya? Gimana open mic-nya sehingga jadi solid 1 jam ini? Dikumpulin dulu premis-premisnya, nulis ulang. Karena kan kebanyakan bentuknya formatnya cerita bang. Tinggal ditambahin komedinya aja seperti apa. Kadang juga ada beberapa premis yang emang dari kejadiannya udah lucu dari sananya menurut gua ketika nulis. Jadinya nggak butuh effort lebih lah intinya dalam menulis. Akhirnya dikumpulin dapat kurang lebih 1 jam 20 menit. Langsung nyoba bikin open mic spesial gitu. Lo tahu itu 1 jam 20 menit dari? Di open mic spesial itu. Tapi kurang lebih menulis kayaknya udah cukup 1 jam deh ini. Kan sambil dicoba ngomong sendiri gitu. I see. Gitu. Nyobain open mic ya durasinya segitu gitu. 1 jam 20 udah cukup solid atau masih perlu? Udah cukup plus? solid sih. Wow, berarti langsung oke. Paling 20% lah yang mesti diorak-arik lagi. Oke. Gitu. Dan abis itu jadi berapa kali open mic lagi sampai akhirnya lo pede buat buka tiket? Kayaknya sekali atau 2 kali lagi deh waktu itu. Oh, berarti open mic 3 kali. Kurang lebih ya. 3 kali abis itu lo jualan tiket. Iya. Berarti semua udah materi udah matang, udah rapi. Udah matang, udah rapi. Ini paling ada penambahan karena kemungkinan pindah venue ini kayaknya akan dibahas jadi set Baru ada yang baru, beat baru. Beat baru. Kayaknya ya bang ya. Makanya lagi diotak-atik di sana aja. Beat baru. Jadi venue pertama berapa target lo? 800. Iya. Karena ngelihat yang di UBM 1000. sold out. Iya gitu. Jadi Khawatir kan 800. anjir 800 cukup gak ya penonton gua gitu. Oh, tapi waktu itu pede ngebuk 800. Sebenarnya nggak pede. Oh, tapi kan 1000 sold out. waktu 1000 itu. sold out ya makanya kan dikurangin deh. Niatnya tuh Usmar. Ya 400 tuh. Iya. Chat Usmar bisa nggak? Wah kok Radit juga bikin show di tanggal itu. Nah, penuh. Tanggalnya udah bentrok. Bentrok sama Radit lagi anjir. Ada satu yang lepas tanggal gua, diambil AT. Sama penuh udah Usmar. Iya, Makanya bentrok gua sama bilang, AT. berat banget. Oke, akhirnya di 800. 800. Nah cuma karena kuotanya kayaknya nggak nyampe, produksiannya nggak nutup, akhirnya pindah venue ini lagi proses nyari. Mau kemana belum tahu. Ada 2 opsi sekarang sih, cuma belum ketok palu antara Toba Dreams atau Hot Space di Kuningan kalau nggak salah. Oke. Kalau misalnya ternyata katakan nih abis di sini lah, katakan abis di sini terus orang tertarik atau abis lo dari Panji nanti rame lagi yang beli, lo akan tetap pindah atau 800 aja? Akan tetap pindah bang, karena kayaknya nggak dalam waktu yang mepet banget gak nyampe sebulan kayaknya Kayaknya berat. berat deh. Tetap akan pindah sih kemungkinannya. Oke, show-nya tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober 2025, tiketnya bisa dibeli di erwinwu.id. erwinwu.id, harga mulai 200.000. Benar. Ada kejutan-kejutan lagi nggak? Kayak waktu kemarin kan lo ada yang musik ya? Ada Versa Bersari, ya? ya. Akan ada kejutan kah atau? Lagi disiapin. Oke. Siapinnya juga ada opsinya nih kayaknya nih. Gara-gara tiket. Iya. Tapi akan ada ya? Akan ada, mudah-mudahan ya. Oke, opener yang bisa di-share. Openernya ada Ardit Erwanda. Oh ada Ardit, lucu. Dia berapa kali gue nonton lucu banget ya. Iya, ada Jiung, tahu Jiung enggak lo? Jiung Ciledug. itu Sering lomba juga dia, Pak. Iya, komik Ya, baru bukan lah. band ya Jiung ya? Hah?
Kan ada band namanya Jiung ya, ada gak sih? Ben Ada tau nggak? Jiung. Benji, Nggak ada. band Jiung. nggak ada. Nggak ada kali. Bajigur kali. Silon Seven apa itu? Jauh banget. Jauh banget. Jiung ke Silon Seven jauh banget. Enggak, kayaknya ada deh, tapi gue gak tahu. Terus Satu lagi Arif Dido. Arif Dido, Iya. itu openernya 3. Iya. Openernya 3. Lebih 3. Di tempatnya belum tahu, tapi harga tiketnya masih Iya, masih segitu. 200. Oke. Lo juga venue belum tahu ya? Venue kemungkinan di Trilogi Kalibata bang. Tempat You Raise Me Up yang waktu itu ada yang abang datang. Oh juga. iya, di situ di lagi. situ. Kapasitas 300-an. Kapasitas 300. Iya. Nah, tapi ngelihat yang kayak gini, lu masih semangat nulis kah setelah kayaknya kok agak turun gitu atau gimana? Akan masih sih, karena itu dia bang, kayak kan kejadian rugi ini kan bukan sekali ya, maksudnya udah berkali-kali show, ada beberapa kali yang rugi ya karena emang suka keseniannya ya mungkin ya. Jadi ditambah karena udah mindset juga, gue nyari duitnya bukan di stand upnya gitu. Oke. Dapat duit syukur, enggak pun ya akan tetap gue lakuin gitu. Makanya kan ada kerjaan lain gitu. Ini tuh kayak untuk kesenangan lo juga kan, Iya, ngelepasin benar. apa yang di kepala lo kan, di hati lo ya. Iya. Berarti lo pekerjaan lain apa? Gua kalau nggak salah nulis juga kan, nulis skrip ya? Iya, nulis skrip, sama sekarang baru nyoba masuk ke ranah komedi konsultan. Oke. Ya 2 itu sih sekarang. Apa yang next akan keluar dari pekerjaan-pekerjaan itu? Akan ada film kah atau? Film Apa? udah baru tayang Jadi Itu Barang. Oh iya, cerita Jadi tuh. Lebaran. Iya, kemarin tuh pada sama main Kemal kesini. direkturnya. Sama Itu Kemal. komedi konsultan gua terlibat. Oke, kalau skrip? Skrip udah baru tayang tuh Jodoh 3 Bujang. Jodoh 3 Bujang. Itu lo yang nulis full Iya, atau gue nulis full. Oh, nulis Idenya full. dari direkturnya, gue yang penulisnya gitu. Wah gila ya, emang komika kemana-mana ya berarti Bener, ya. Bang. Kepake skillnya banyak juga ya. Lumayan. Berarti dari semua pekerjaan lo yang menurut lo paling mengasyikkan yang mana? Stand up ya pasti ya. Stand up lebih ke menulis sih kalau sekarang ya, lebih happy-nya nulis sih. Oke, lo lebih suka nulis? Ya. Nulis materi stand up kah atau nulis film? Nggak, nulis film. Oh. Iya, stand up ya itu dia ketika mau bikin show aja baru nyoba nulis gitu. Nah berarti setelah show yang ini udah kebayang bikin show baru atau udah ada beberapa premis yang lo kumpulin? Belum tahu sih. Cuma akan bikin lagi, cuma belum tahu akan Ngebahas apa? Ngebahas apa, akan kapan, belum tahu. Kalau Cuma tur-tur? akan bikin lagi. Masih trauma. Trauma apa kenapa? Karena kan ini kan sebenarnya mau tur juga, Oh, yang sequence ini. itu iya. Cuma kan ngelempar kuesioner Google Form gitu ke Ya. penonton. Yang ngisi paling cuma 5 tiap kota 10. Kayaknya nombok deh ini gede. Mending kerja deh. Tapi lo ada keinginan buat lo terlihat lebih di sosmed nggak? Bikin konten kah? Apa kayaknya tuh nggak ngaruh juga sih menurut Iya, gue. iya. Kayak Lagi nyambung sih itu. konten juga masih jalan, cuma udah agak kendor sekarang gitu karena kan ada beberapa kerjaan yang ya kayak komedi konsultan kan mungkin di lokasi terus, waktunya sih agak nggak sempet gitu Iya, Bang. iya, Mungkin. Jadi disambil aja lah kalau konten ya. Yang gue penasaran sih yang rame banget di sosmed ya kayak Yono gitu. Itu kayak penjualannya oke sih. Iya. Iya nggak sih? Sangat oke ya. Di Samarinda kayaknya dia itu deh sold out deh. Sold out ya. Sold out. Hampir 1.000 kayaknya. Hampir udah 1.000 ya. kapasitasnya di Samarinda dia. Wah. Nah kemarin tuh sempat ada pembelaan gitu Bang karena jualan tiket kan susah, sepi gitu, mikir apa ekonomi lagi lesu ya sekarang iya. gitu. Cuma Yono sold out, Ate rame, Oki Rengga Rengga 1.000 sold iya. out Oke di mana kemarin? di GBB. Wow. Iya, 1.000. 1.000. Iya, 1.000 kapasitas. Sold out. Sold out. Gila sih. Nah itu bang Tapi makanya. mungkin mungkin benar argumennya bahwa kalau lo terlihat akan lebih mudah orang buat datang karena tahu lo siapa gitu. Misalnya dia tahu tipenya kayak gini komedinya gitu. Dan kalau gua ngelihatnya sih lebih ke karena komik yang bikin show setiap tahun makin banyak. Menurut gue yang paling ditunggu tuh adalah komik yang belum pernah bikin I see. gitu. Misal kayak Rais nih udah yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Ketiga kan. Ada Oki yang baru sekali nih bikin. Ya gue akan misal kalau ada keterbatasan ekonomi antara Rais atau Oki ya gue akan ke Oki Karena gitu. yang Karena baru-baru. baru anjir dia belum pernah bikin sekarang nih bikin apa? Nonton gitu. Rais mungkin akan bikin lagi tahun depan mungkin ya udah deh nextnya gue baru nonton Rais gitu. Karena penasaran dia mau ngapain. Iya gitu.
Menurut gua ya I see, pribadi iya, ya. masuk akal tuh. Ada rasa kebaruannya tuh. Iya, iya. Tapi berarti argumennya adalah gimana meskipun lu sering bikin special show, tetap berasa yang akan lo bawa itu baru. Ya. Itu PR-nya. Iya kan? Nah, mungkin dari premisnya, mungkin dari format, mungkin dari gimmick itu sih susah sih. Tapi seru sih, maksudnya ya makin banyak yang main kan makin seru aja. Iya, Benar. Ya, Cuma secara tantangannya- industri oke. Secara industri kan benar berarti maju. Iya, Iya. industri maju. Bang. Cuma bersaingnya bertarung Oke, nanti akan ada digital downloadnya kah? akan ada sepertinya gitu. Ya cuma kan akan dikurasi lagi di editing nantinya pasti Bang. Untuk live streaming, apakah ada tiket live streaming? nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Oke, jadi kalau teman-teman mau nonton bisa nonton show-nya Erwin, judulnya Sequence. Sequence. Itu bisa beli di erwinwu.id. Tiketnya 150 200 sampai Nanti masuk ke 250. Oh 200 sampai 250. Ya. Silakan situ. Atau kalau kalian anak buah kapal dan Nggak, buat ini aja yang apa namanya nggak harus anak buah kapal, siapa aja yang merasakan patah hati gitu-gitu. Nakoda, kali, Bang. nakoda. Nggak usah Enggak, nakoda gue juga. bilang kalau lo anak buah kapal, kalau mau nonton Oh, Erwin, boleh, ya boleh, udah boleh. kenapa nyelip-nyelipin show lu? Bukan ke lu ya, Kan cuma baru masih mau gua. Iya, 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 Erwin maaf. datang, lo udah pernah Maaf. dapat promo di sini. Iya, maaf. Lo udah pernah promo di sini. Pernah, terima kasih, pernah. Betul, 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 Iya, betul. kan Promo boleh lagi. dong. Boleh. Gantian Erwin boleh dong. Boleh dong. Ya Makanya udah. tadi kalau Kan dia- Erwin aja. Dia kan tadi bilang, Iya. ini buat yang udah nikah. Iya. Kan gue bilang kalau lo anak buah kapal, Iya, kalau- sering ninggalin keluarga. Benar. Kadang istri ngomel atau Iya. kadang suaminya nungguin. Bisa nonton Erwin. Bisa. Gue baru mau ngomong kayak gitu. Kenapa lo? Iya bisa. Kenapa jadi ke Langsung lo? iya. Maaf ya kok, maaf ya Bang. Iya. Karena ABK tuh kayak nggak asing di telinga saya gitu. Kayak ada irisannya gitu masih berlayar itu. Oh emang buat ABK? Enggak. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya sih. Oke makasih semuanya. Good luck ya Erwin ya. Thank you, Bang Oke, Radit. Thank you.